Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Bicara. Hari ini kita bakal ngobrol soal topik yang kelihatannya berat, tapi sebenarnya dekat banget sama hidup kita, yaitu reformasi dan demokrasi di Indonesia. Sudah lebih dari 2 dekade reformasi berjalan, tapi pertanyaannya, kita sudah sejauh apa sih? Kalau ngomongin reformasi, kita nggak bisa lepas dari tahun 1998. Reformasi itu lahir dari krisis ekonomi, politik, dan kepercayaan publik. Tujuannya jelas, membongkar sistem otoriter dan membuka ruang demokrasi. Iya, dan menurutku reformasi bukan cuma soal ganti presiden atau sistem politik. Reformasi itu janji-janji bahwa suara rakyat lebih didengar, hukum ditegakkan, dan kekuasaan nggak terpusat di satu tangan. Menariknya, reformasi itu bukan peristiwa sekali jadi. Dia proses panjang dan disitulah sering muncul rasa kecewa karena ekspektasi rakyat besar, tapi realitanya kadang gak seindah itu. Kalau kita lihat demokrasi hari ini, menurut kalian kondisinya gimana? Secara prosedural, kita maju, pemilu rutin, kebebasan pers lebih terbuka, tapi secara substansi masih banyak masalah, politik uang, elit yang itu-itu saja, dan partisipasi publik yang sering cuma muncul 5 tahun sekali. Aku setuju, tapi aku juga melihat sisi positif. Media sosial bikin masyarakat lebih berani bersuara. Anak muda makin kritis, walaupun kadang berisik, tapi itu tanda demokrasi hidup. Benar, tapi tantangannya juga besar. Polarisasi, hoaks, dan buzzer politik justru bisa merusak kualitas demokrasi itu sendiri. Nah, itu penting. Di tengah kondisi itu, peran generasi muda apa? Menurutku, generasi muda itu kunci, bukan cuma ikut demo atau viral di media sosial, tapi juga mau belajar paham isu dan terlibat secara konsisten, entah lewat komunitas, diskusi, atau bahkan politik formal. Dan yang gak kalah penting, kritis tapi rasional. Demokrasi butuh kontrol dari warga negara, bukan cuma emosi sesaat. Jadi reformasi dan demokrasi itu bukan warisan yang tinggal kita nikmati, tapi tanggung jawab yang harus terus dijaga. Reformasi sudah membuka pintu, demokrasi memberi ruang. Tinggal pertanyaannya, kita mau masuk dan menjaga ruang itu atau membiarkan diambil alih segelintir orang? Karena demokrasi tanpa partisipasi cuma jadi formalitas. Dan reformasi tanpa pengawalan bisa kehilangan maknanya. Terima kasih sudah mendengarkan Ruang Bicara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.